Selamat malam permisa, kembali lagi bersama saya Aida Ramadhani selama 5 menit ke depan di News Update yang menyajikan berita teraktual dan terpercaya pada tanggal 9 Desember 2024. Untuk berita yang pertama, pada minggu kemarin kita membahas mempresentasikan proposal setiap kelompoknya. Di antara lain yakni isi proposalnya yaitu yang pertama ada kelompok 1 yang menyajikan tentang jurnalistik investigasi yaitu Misteri OPEC Batch 3, motif dibalik rekrutmen tambahan DMAU. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas atau DMAU adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki fungsi utama sebagai perwakilan mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi, menyelenggarakan program kerja, serta mendukung terciptanya lingkungan kampus yang dinamis dan progresif. Di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu atau UIN SMA Banten, DMAU berperan sebagai pusat kegiatan mahasiswa yang bertugas untuk merancang, mengordinasikan, dan melaksanakan berbagai aktivitas yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Sebagai organisasi puncak di tingkat universitas, DMAU memikul tanggung jawab besar dalam menciptakan sinergi antara mahasiswa dan pihak kampus, serta menjaga keberlanjutan organisasi melalui regenerasi, salah satunya yaitu melalui langkah strategis yang rutin dilakukan oleh DMAU untuk mempertahankan keberlanjutan dan efektivitas kinerja organisasi. Keberlanjutan dan efektivitas kinerja organisasi adalah open recruitment atau OPREK atau rekrutmen terbuka. Proses ini bertujuan untuk menjaring anggota baru yang memiliki potensi, kemampuan, dan semangat untuk berkontribusi dalam pengembangan organisasi dan pelaksanaan program kerja. Namun, pembukaan rekrutmen batch 3 oleh DEMA UIN SMA Banten menjadi sorotan karena dilaksanakan setelah sebelumnya telah dilakukan 2 kali rekrutmen, yakni yang pertama ada batch pertama dan batch kedua. Kebijakan ini memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan mahasiswa, terutama terkait alasan dibalik keputusan tersebut. Selanjutnya, untuk kelompok 2 terdapat proposal trip investigasi yang berjudul mengusut tindakan pihak kampus terhadap kasus catcalling yang marak di UIN SMA Banten. Catcalling yaitu bentuk pelecehan seksual berbasis verbal yang menjadi masalah yang marak di UIN SMA Banten. Fenomena ini menciptakan ketidaknyamanan dan trauma psikologis pada korban, terutama mahasiswi. Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman masih dianggap kurang tanggap dalam menangani kasus ini. Proposal ini bertujuan menginvestigasi respons kampus terhadap catcalling dan memberikan solusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan berita investigasi yang dapat membuka mata publik mengenai isu catcalling di lingkungan kampus. Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan edukasi dalam pembuatan berita investigasi, menyediakan informasi bagi mahasiswa, dosen, dan pihak kampus untuk meningkatkan keamanan dan kesadaran dalam mencegah pelecehan seksual. Untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 3 yaitu mengenai eksploitasi anak di balik pengemis dan pengamen Kota Serang. Jadi eksploitasi anak sebagai pengemis dan pengamen marak terjadi di Kota Serang. Terlebih lagi, fenomena ini mencerminkan dampak buruk kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Banyak anak dipaksa bekerja di jalanan oleh orang tua atau pihak lain demi keuntungan ekonomi, yang mengakibatkan pelanggaran hak anak dan risiko kekerasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengungkapkan praktek eksploitasi anak, menganalisis penyebab dan dampaknya, memberikan rekomendasi solusi untuk mengurangi eksploitasi anak, Manfaat dari penelitian ini yaitu menambah literatur tentang eksploitasi anak dan perlindungan sosial, praktik memberikan panduan bagi pemerintah, masyarakat, dan media untuk menangani isu ini. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan pada hari ini.
Edi Ramadhani pamit undur diri, sekian dan terima kasih.